Pemprov Banten memasuki babak baru, setelah Andra Soni dan Dimyati Natakusumah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2025 hingga 2030. Selain susunan baru eselon 2 pilihan Andra Dimyati, paling ditunggu adalah siapa sosok top birokrat yang akan dipilih pasangan pemenang Pilgub Banten 2024 tersebut. Selama masa transisi, telah melahirkan 4 pejabat yang mengisi penjabat Sekda Banten. 3 nama semasa Al-Muktabar yakni M. Tranggono, Virgo Janti dan Usman Asidiki Kohara. Sedangkan di masa Ucok Abdul Rauf Damenta, PJ Sekda Banten dijabat Nana Supiana hingga kini. Setelah top birokrat diisi pejabat pilihan Al-Muktabar dan Damenta, kini paling ditunggu adalah sosok Sekda Banten pilihan Andra Dimyati. Andra Dimyati juga apakah bakal menunjuk PJ Sekda Banten terlebih dahulu atau langsung definitif? Teka-teki yang kini menggelinding makin kencang. Berbagai isu hingga menjadi rahasia umum seputar Pemprov Banten beredar setelah pemenang Pilgub Banten 2024 diumumkan, dan makin kencang begitu Andra Dimyati melewati pelantikan. Ramai soal gerakan hingga manuver berebut kursi jabatan di pemerintahan baru, yang kemudian dikejutkan dengan mutasi rotasi di hari-hari terakhir jelang habisnya masa jabatan PJ Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damenta. Kesemrawutan yang timbul dan beredar ke publik ini, berpotensi berkembang menjadi kerikil dan berubah menjadi batu sandungan pemerintahan Andra Dimyati. Dengan janji kampanyenya yang menawarkan program tidak mudah seperti pendidikan gratis, Andra sebagai gubernur yang juga kader Prabowo di Gerindra, nanggung beban moral untuk menyukseskan program pemerintah pusat yakni makanan bergizi gratis, MBG. Dengan program pusat dan janji kampanyenya yang menawarkan program tak mudah, maka menyusun, Binet, langkah krusial Andra Dimyati. Posisi Sekda Banten yang akan mengomandoi para pejabat dalam menyusun dan menjabarkan program Andra Dimyati akan sangat penting. Sehingga, penunjukan siapa yang akan mengisi Sekda Banten akan menjadi ujian pertama Andra Dimyati. Sudah banyak bukti. Program Ciamik tak berjalan sistematik, karena kepala daerah salah memilih Sekda yang perannya sangat vital. Sebagai pejabat karir tertinggi di pemerintahan daerah, peran Sekda begitu vital dalam mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah. Sekda juga penghubung utama antara kepala daerah dengan jajaran birokrasi di bawahnya, yang bertanggung jawab memastikan kebijakan dan arahan kepala daerah dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh organisasi perangkat daerah, OPD. Sekda adalah tokoh kunci dalam memastikan kelancaran dan efektivitas jalannya pemerintahan di daerah. Ibarat seorang koki, bayangkan jika dia tak mampu meracik bumbu menjadi menu yang diminta. Secara garis besar, keberhasilan seorang sekda dalam menjalankan tugasnya akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan. Karena perannya sebagai pembantu kepala daerah, di antaranya dalam penyusunan kebijakan daerah. Kemudian koordinasi pelaksanaan tugas perangkat kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebijakan. Termasuk dalam pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan, hingga pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dan perlu diperhatikan, Sekda secara ex officio menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, TAPD. Dengan kapasitas ini, Sekda memiliki peran kunci dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Kemampuannya bukan hanya menjadi kewibawaannya, namun juga kewibawaan pimpinannya, dan kewibawaan pemerintahannya. Maka siapapun Sekda Banten nantinya, akan menjadi pejabat keramat bagi pemerintahan baru seperti Andra Dimyati. Pejabat keramat yang berharga atau mendatangkan kesadaran dalam birokrasi di Pemprov Banten, dengan kepemimpinan baru Andra Dimyati yang mengusung pemerintahan tidak korupsi.